pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap. Hormat. Berdoa. Oke, sekarang Ibu akan bertanya hari ini kira-kira masuk semua? Masuk. Semua ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan inti pada hari ini kita bernyanyi dulu ya. Bernyanyinya lagu Halo Halo Bandung. Oke, silakan berdiri semuanya. 1, 2, 3. Halo. Nah, Ibu akan bertanya tentang materi kita sebelumnya. Ada yang masih ingat? Kira-kira materi kita sebelum itu tentang apa? Obat pernapasan. Organ pencernaan, makan dan minum. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, mengapa kita harus menjaga kesehatan tubuh kita? Kenapa? Ya, karena dengan menjaga kesehatan tubuh kita akan terhindar dari penyakit sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Itu sangat perlu, harus dijaga itu organ tubuh kita ya. Kemudian nomor 2 yang ingin Ibu tanyakan adalah apa yang terjadi jika kita tidak makan makanan bergizi atau kurang tidur? Yang pertama, tubuh akan lemah. Ya. Yang kedua, mudah terkena penyakit. Kalau kita kurang tidur, apa efeknya? Lemah, lesu. Kalau pergi sekolah mengikuti mata pelajaran, belajar juga jadi tidak semangat karena kurang tidur, mengantuk terus. Baik. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi nih. Apakah kalian pernah melihat foto kalian waktu bayi? Ada nggak punya kenang-kenangan fotonya waktu bayi? Ada tidak? Ada tidak? Ada. Waktu bayi? Ya ada. Nah, kira-kira kalian bisa tidak menemukan perbedaannya dengan dulu dengan sekarang? Apa yang terjadi dengan kalian? Dulu saat bayi Nah. badan kami kecil. Iya, dulu kalau saat bayi badan kalian masih kecil. Kalau sekarang badan kalian udah besar yang tadinya tidak tahu berjalan, sekarang udah bisa berlari, bermain bola. Kemudian dulu kalau masih bayi itu makanannya apa? Susu. Kalau sekarang udah makan nasi, ya makan bobohan, makan ayam goreng dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang nih, mengapa tubuh kita itu berubah dan bertumbuh? Kenapa? Tubuh kita mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Ya, karena tubuh kita itu setiap harinya mengalami pertumbuhan. Ya, makanya ada perubahan dari pertumbuhan kita dari bayi sampai ke kita besar sekarang. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi kalian nanti akan menyimak sebuah video dan melakukan diskusi kelas. Dan kalian nanti akan menganalisis ciri-ciri pertumbuhan manusia dari masa bayi hingga dewasa melalui video pembelajaran sederhana dengan tepat. Dan yang kedua, setelah nanti kalian berdiskusi kelompok, kalian akan menyajikan hasil diskusi tentang ciri-ciri pertumbuhan manusia dari masa bayi hingga dewasa dengan percaya diri. Oke, itulah dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Sebelum kita ke kegiatan inti, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya tepuk semangat saja, ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat.
akan memaparkan sebuah video pembelajaran tentang apa yang terjadi pada tubuh dan diriku saat remaja. Ya, oke. Sebelum kalian menonton video ini, kalian keluarkan dulu bukunya, buku pelajarannya tadi, pelajarannya, keluarkan dulu bukunya, ya. Udah semua? Ya. Nah sekarang kita bersama-sama menyaksikan video ini ya. Udah semua? Baik. Nampak? Baik. Ya. Nah, sekarang kalian sudah menyaksikan video pembelajaran dari YouTube tadi. Tadi judulnya tentang apa? Tentang apa tadi judulnya, videonya? Apa yang terjadi dengan tubuhku pada saat aku remaja? Apa yang terjadi dengan tubuhnya tadi pada saat remaja? Adanya? Iya, pubertas. Sekarang apa saja perubahan fisik yang terjadi pada tubuh saat memasuki masa pubertas? Nah, sebelum pubertas itu, Ibu ingin bertanya, apa sih itu pubertas? Apa itu pubertas? Hah? Perubahan yang terjadi, perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki dan perempuan yang telah memasuki usia remaja. Kemudian tadi apa saja perubahan fisik yang terjadi pada tubuh saat memasuki masa pubertas? Apa aja? Pertumbuhan payudara. Kalau misalnya untuk perempuan, Pertumbuhan payudara. ya adanya pertumbuhan payudara. Apalagi? Pertumbuhan rambut. Iya adanya pertumbuhan rambut halus, terutama di bagian ketiak dan kemaluan. Nah, apalagi yang ketiga? Kalau untuk perempuan, apalagi yang ketiga? Hah? Berubah bentuk. Tadi dari badannya yang masih tepos, kemudian pinggulnya udah agak membesar. Iya. Apalagi selain itu? Apa? Iya, menstruasi. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira di kelas ini yang wanitanya ini, yang perempuannya kira-kira udah mengalami menstruasi belum? Belum. Ya, belum. Berarti belum ada pengalaman ya. Kalau kita menstruasi itu nanti akan mengalami yang namanya perubahan dari suara, fisik, itu. Kemudian kita juga mengalami perubahan mood. Biasanya kalau mau mendekati menstruasi itu kita mengalami perubahan mood. Biasanya kadang-kadang itu mau marah, kemudian mau sedih. Nah itu karena adanya perubahan mood yang terjadi pada wanita karena dia mau menstruasi. Apalagi? Udah itu aja. Ya. Kalau yang laki-laki tadi yang disebutkan di videonya apa aja? Iya, dia juga kalau laki-laki itu sama dengan perempuan. Adanya pertumbuhan rambut halus, baik itu di ketiak atau di kemaluan. Apalagi ya di situ? Perubahan suara. Iya, perubahan suara tadi yang suaranya masih halus. Ibu apa kabar? Nah, sekarang kalau dia udah memasuki masa pubertas, Ibu apa kabar? Nah, suaranya jadi agak membesar kalau untuk yang laki. Apalagi? Apalagi selain itu? Mimpi basah. Iya, mimpi basah. Di sini udah pernah enggak kayaknya ya. Nah, kalau mimpi basah itu keluarnya air mani pada saat kita tidur. Tapi itu adalah hal normal, jadi tidak perlu malu untuk menceritakan kepada orang tua. Lanjut, habis itu apa lagi? Iya, peningkatan tinggi badan. Baik itu laki-laki dan perempuan, adanya peningkatan badan. Tadi badannya yang segini, kalau udah masuk masa pubertas, dia akan mengalami
untuk memahami dan menerima perubahan yang terjadi pada tubuh dan diri mereka. Bagaimana caranya? Mengapa penting bagi remaja untuk memahami dan menerima perubahan yang terjadi pada tubuh dan diri mereka? Mengapa? Karena apa? Mengapa? Karena penting untuk kita itu menerima perubahan yang terjadi pada tubuh dan diri kita selama pubertas itu sangat penting karena untuk menjaga kesehatan mental dan fisik bagi kita. Sekarang lanjut ini. Nah, dari sini dari penjelasan Ibu kira-kira ada yang ingin dipertanyakan? Udah jelas? Tentang pubertas, masa-masa pubertas tadi, perempuan, laki-laki mengalami perubahan fisik, baik perempuan dan laki-laki. Tadi dari perempuan payudara yang besar, ada tumbuhnya rambut halus, baik itu di ketiak dan di kemaluan. Kalau laki-laki itu adanya mimpi basah, perempuan ada yang namanya menstruasi. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sekarang Ibu akan membagi kalian jadi 4 kelompok, ya, 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja, yang akan kalian kerjakan bersama. Jadi kalian akan menuliskan ciri-ciri perubahan pada masa pubertas, baik secara fisik, emosional maupun sosial. Ini ada perubahan fisik laki-laki, ada perubahan fisik perempuan, kemudian perubahan sosialnya, ada juga perubahan emosionalnya. Oke. Sekarang ayo berkumpul dengan kelompoknya, saling berhadapan, bawa kursinya ke depan, kursinya bawa ke depan, jangan berhadap ke depan, di sini di depan sini.
kecil tadi menjadi suara yang lebih besar. Misalnya, ibu saya mau minum. Bisa. Kalau udah remaja, ibu saya mau minum. Wah, suaranya jadi agak lebih berat. Nomor 2 apa lagi? Mimpi basah. Ya, mimpi basah. Mimpi basah itu normal yang terjadi pada usia remaja. Jadi jangan malu ya. Udah mimpi basah atau belum? Belum. Ya, belum. Baik, nomor 3. Peningkatan tinggi badan. Ya, adanya peningkatan tinggi badan. Kalau seseorang udah mengalami pubertas, baik laki-laki atau perempuan pasti mengalami perubahan tinggi badan. Ya. Lanjut ke perubahan fisik perempuan. Silakan. Perubahan fisik perempuan. 1. Menstruasi. Ya, menstruasi. Kemudian, Perubahan bentuk tubuh. ya, bentuk tubuh dari yang apa nih? Perubahan bentuk tubuhnya. Dari yang kecil Ya. sampai ke Ya. besar. Ya. Ya, ciri-cirinya adalah mengalami tadi itu dari yang pinggulnya kecil mengalami perubahan fisiknya menjadi pinggul yang besar. Payudaranya juga jadi membesar. Ya, lanjut. Oh ya, tadi ini pertumbuhan. Ya, pertumbuhan payudara. Lanjut ke perubahan emosional. Perubahan emosional. Perubahan mood. Kedua, Ingin sering diperhatikan. ingin sering diperhatikan. Nomor 3. Tertarik dengan lawan jenis. Iya, kalau seorang udah mengalami remaja ya pasti ada nanti akan timbul rasa ketertarikan antara lawan jenis. Lanjut, perubahan sosial. Perubahan sosial. Lebih sering bertengkar. Lebih sering ya bertengkar apa lagi. Menginginkan kebebasan apa lagi. Yang semua yang lainnya diperhatikan temannya ya. Mempertanyakan peraturan di rumah dan sekolah. Nah, biasanya kalau misalkan ada perubahan sosial, mereka itu lebih ke menginginkan kebebasan. Contohnya kayak mereka itu tidak lagi mau bermain dengan orang tua, tapi lebih mau bermain dengan teman sebaya mereka. Baik, oke silakan tutup. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus gak penampilannya? Bagus, jelas gak suaranya? Jelas. Ya, jelas. Kira-kira ada pertanyaan tidak untuk temannya tadi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut untuk kelompok yang kedua. Jadi hanya 2 kelompok. Nah, ibu ambil maju depan ya. Kelompok yang selanjutnya adalah kelompok Nia. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan. Silakan. Pembukaan dulu. Ucapkan salam dan sebagainya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya diperhatikan temannya ya. Kami akan memperkenalkan diskusi kami yaitu tentang ciri masa pubertas. Oke, silakan.
lebih mudah mengalami stres. Perubahan sosial menginginkan kebebasan dalam mengambil keputusan, sering melakukan pendapat dengan orang tua. Ya, sering mengalami pendapat dengan orang tua. Baik, oke. Tepuk tangan. Silakan diakhiri. Kelompoknya ada yang ingin dipertanyakan dengan kelompok 3? Ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, silakan diakhiri. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan semuanya. Ini adalah ciri-ciri masa pubertas ya, baik itu untuk laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki tadi mengalami apa perubahan fisiknya dari perubahan suara. Kalau perempuan adanya menstruasi. Baik, sekarang ibu ingin menjelaskan dulu sedikit. Nah, jadi tadi kalau remaja kan mengalami pertumbuhan. Nah, apa sih itu pertumbuhan? Nah, pertumbuhan itu adalah proses perubahan pada tubuh seperti besar, tinggi, berat, dan ciri fisik. Manusia mengalami beberapa siklus pertumbuhan. Apa saja sih siklusnya? Nah, ini siklus pertumbuhan manusia. Nah, pertumbuhan manusia ini dia. Dari masa bayi. Kalau dari masa bayi itu usianya dari 0 sampai 1 tahun. Nah, proses perkembangannya bayi mulai belajar menggerakkan tubuh seperti tengkurap, duduk dan merangkak, mengenali suara dan wajah orang di sekitarnya. Nah, ini adalah proses pertama kita. Saat masih bayi. Nah, kalau pada masih bayi itu, nah yang pertama itu ada yang namanya janin. Janin ini atau embrio janin dan bayi itu siklus pertumbuhan manusia dimulai dari embrio 0 sampai 8 minggu yang terbentuk setelah sel telur bertemu dengan sel sperma, kemudian berkembang menjadi janin 9 minggu sampai lahir dan akhirnya menjadi bayi setelah dilahirkan. Di dalam rahim, janin tidak menggunakan paru-paru untuk bernapas, melainkan mendapatkan oksigen melalui tali pusat. Nah, inilah perkembangan embrio pada janin. Nampak? Oke. Ini usia 1 sampai 4 minggu. Ini usia 5 sampai 8 minggu. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah usia 30 minggu, udah terbentuklah menjadi seorang bayi. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ini. Nah. Ada yang namanya masa balita. Apa itu balita? Bayi 5 tahun. Bayi 5 tahun. Kalau bayi 5 tahun itu proses perkembangannya, nah, lihat. Anak mulai berjalan, berbicara dan bermain, suka meniru dan belajar banyak hal dari orang dewasa. Di sini ada yang punya balita? Adiknya? Ada. Anak ibu masih tergolong balita. Ya, masih menirukan gaya-gaya orang. Suara baik itu apa namanya? Belajar hal-hal dari orang yang lebih dewasa. Kemudian masa anak-anak 6 sampai 12 tahun. Kira-kira kalian udah termasuk masa anak-anak atau udah lewat? Ada yang umurnya 12 tahun? Atau yang udah ada umurnya lebih? Hah? Di sini ada. Nah, kalau masa anak-anak itu, nah proses perkembangannya adalah anak sudah sekolah, belajar membaca, menulis dan berhitung, mulai punya banyak teman dan belajar aturan. Nah, inilah masa-masa anak-anak. Dari umur berapa
tadi anak-anak? 6 sampai 12 tahun. Nah, sekarang masuk ke masa remaja. Apa kalian sudah termasuk ke masa remaja? Umur kalian di sini rata-rata berapa tahun? 11. Berarti masih masuk ke masa anak-anak. Kalau masih masa remaja itu 13 sampai 18 tahun. Apa perkembangannya? Perkembangannya itu tubuh mulai berubah. Tadi yang sudah disebutkan. Suara berubah, tumbuhnya lebih tinggi, mulai belajar mengenal diri dan perasaan sendiri. Nah, lebih menyukai kebebasan. Tadi contohnya kata ibu, mereka itu lebih mau bermain dengan teman dibandingkan dengan orang tua sendiri. Lanjut ke masa dewasa. Dari umur berapa ini masa dewasa? 19 sampai 59 tahun. Nah, ini. Apa sih proses perkembangannya? Nah, sudah bekerja, menikah, dan punya tanggung jawab mengurus keluarga dan membantu orang lain. Seperti ibu. Nah, ibu termasuk ke dalam golongan masa dewasa. Sudah menikah, sudah punya anak, dan sebagainya. Lanjut ke masa manula, 60 tahun ke atas. Contohnya seperti nenek, kakek. Di sini masih ada yang masih punya nenek kakek? Masih lengkap? Atau sudah nggak ada? Ya. Apa sih proses perkembangannya? Nah, mereka ini tubuhnya mulai lemah. Tadi yang bisa bermain bola. Nah, kalau udah tua ya nggak bisa main bola. Kemudian sudah mudah lelah, mata udah rabun. Perlu banyak istirahat dan perhatian dari keluarga. Nah, inilah dia proses perkembangan manusia. Baik, dari sini ada yang ingin dipertanyakan? Tidak. Baik, oke. LKPD-nya kumpulkan dulu ke ibu. Kumpulkan. Kumpulkan. Nah, kalian sudah mengenal ya tadi proses perkembangan manusia, kemudian yang terjadi perubahan fisik pada saat remaja tadi. Kalau pada perempuan perubahan fisiknya tadi adalah menstruasi. Kalau perubahan fisik laki-laki tadi ada yang peningkatan tinggi badan, kemudian tinggi basah, perubahan sosial, emosional tadi, mood kita ya. Kemudian yang udah ibu jelaskan tadi proses perkembangan manusia. Tadi kalau bahasa anak-anak dari umur berapa anak-anak? Anak? 0 sampai 1 tahun. Kalau anak-anak masa bayi tadi dari 0 sampai 1 tahun. Kalau anak? Kalau bayi 0 sampai 1 tahun, balita 1 sampai 5 tahun, anak-anak 6 sampai 12 tahun, remaja 13 sampai 18 tahun. 13 sampai 18 tahun. Kalau dewasa 19 sampai 59 tahun. Kalau masa manula 60 tahun ke atas. Ya, ada yang ingin dipertanyakan? Tidak. Tidak mengerti semua? Nah, kalau udah mengerti, ibu akan mengasih kalian soal evaluasi. Ibu ingin tahu sampai mana sih kemampuan kalian dalam menguasai materi pelajaran hari ini. Baik.
baik laki-laki tadi, kemudian kelompok wanita tadi adalah adanya perubahan suara, kemudian ada perubahan tinggi badan, menstruasi kalau laki-laki yang mimpi basah ya. Kemudian apa lagi? Kalau laki-laki tadi ya? Ya, temu jakun. Kalau perempuan tadi apa? Perempuan. Menstruasi ya. Baik. Kemudian masa perkembangan manusia tadi, masa ada berapa tahap? Ada masa bayi, apa lagi? Balita, anak, remaja, dewasa, manula. ya manula. Ada tahap-tahap pertumbuhannya, tahunnya. Kalau anak-anak, kalau bayi 0 sampai 1 tahun. Kalau balita 1 tahun sampai 5 tahun. ya 1 sampai 5. Kalau anak-anak 6 6 tahun sampai sampai 12 tahun. Kalau remaja 13 Sampai 18. Kalau dewasa 18 sampai 19. Kalau manula 1 tahun ke atas. Good job. Oke, kita terima kasih kalian udah berpartisipasi yang baik dan aktif dalam pembelajaran hari ini. Nah, kita akan bertemu lagi pada minggu depan ya, pada materi-materi yang akan Ibu